Ramadan, kenapa itu umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin akhir Ramadan semakin menyia-nyiakan waktunya beribadah kepada Allah? Bukankah Rasul menuntun kita bahwa semakin akhir Ramadan Rasul menyatakan kencangkan ikat pinggangmu, perbanyak ibadahmu, kuatkan ibadahmu. Bahkan Rasul menyatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, saya tamannau kulla sanatir Ramadan." Sekiranya umatmu Muhammad tahu apa yang terkandung di bulan suci Ramadan, maka dia akan meminta setiap bulan itu Ramadan saja. Tapi semakin akhir Ramadan, semakin malas orang beribadah. Semakin akhir Ramadan, semakin banyak waktu disia-siakan kepada hal-hal yang mubazir. Semakin akhir Ramadan, semakin kurang sandal parkir di terasnya masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bersedih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Awal Ramadan 10, awal Ramadan 10, pertengahan Ramadan Baitur Rahim jamaahnya penuh sesak. 10 terakhir Ramadan tak tahu kemana mereka satu persatu pergi. Ramadan bersedih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengejar Lailatul Qadar di akhir Ramadan, tapi yang dia kejar adalah baju baru, semua baru dan semuanya baru. Fadzakir innama anta mudzakkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrun mubarak unzila fihi al-Qur'an wa kutiba alaikumus siyam wa sanantu alaikumul qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Hadirin wal hadirat sidang jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ke-27 ini Allah masih menganugerahi kita semua nikmat. Terlalu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tapi yang pasti kesehatan dan kesempatan serta nikmat hidayah imanlah yang menuntun kita sehingga ringan langkah kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ke-27 ini adalah malam yang detik-detik akhir menjelang kepergian bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini. Seakan-akan waktu begitu cepat berlalu. Baru terasa awal tahun, awal bulan kemarin sidang isbat dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Sekarang kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Kita seakan berdiri di pelabuhan penantian di dermaga. Ramadan berdiri di tepian yang melambaikan tangan siap-siap berkemas menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ramadan pasti akan berangkat dan pasti akan pergi di hadapan kita, dan pasti juga dia tiap tahun akan datang menemui kita semua. Ramadan tahun ini berlalu, tapi tahun depan pasti akan datang. Kita kalau berlalu tidak akan datang lagi kembali.
bulan datangnya, banyak keluarga bapak menuntun anak-anaknya menuju masjid untuk melaksanakan salat tarawih. Ramadan rindu kepada ibu-ibu yang awal Ramadan lebih duluan ada sajadahnya di dalam masjid daripada orangnya. Ramadan ini adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita semua. Tetapi kata Ramadan, kenapa itu umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin akhir Ramadan semakin menyia-nyiakan waktunya beribadah kepada Allah? Bukankah Rasul menuntun kita bahwa semakin akhir Ramadan Rasul menyatakan, kencangkan ikat pinggangmu, perbanyak ibadahmu, kuatkan ibadahmu. Bahkan Rasul menyatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, saya tamannau kulla sanatir Ramadan." Sekiranya umatmu Muhammad tahu apa yang terkandung di bulan suci Ramadan, maka dia akan meminta setiap bulan itu Ramadan saja. Tapi semakin akhir Ramadan, semakin malas orang beribadah. Semakin akhir Ramadan, semakin banyak waktu disia-siakan kepada hal-hal yang mubazir. Semakin akhir Ramadan, semakin kurang sandal parkir di terasnya masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bersedih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Awal Ramadan 10 awal Ramadan, 10 pertengahan Ramadan, Baitur Rahim jamaahnya penuh sesak. 10 terakhir Ramadan tak tahu kemana mereka satu persatu pergi. Ramadan bersedih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengejar Lailatul Qadar di akhir Ramadan, tapi yang dia kejar adalah baju baru, semua baru dan semuanya baru. Harusnya kita ini mengencangkan ikat pinggang kita. Masjid ini harusnya berdesak-desakan orang untuk beribadah. Harusnya rumah-rumahnya kaum muslimin di akhir Ramadan terdengar lantunan ayat suci Al-Quran sebagai rasa bentuk kesedihannya akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Idul Fitri dikejar, tapi kefitrahan terlupakan. Idul Fitri dikejar-kejar, tapi kebersihan ditinggalkan. Idul Fitri ingin digapai, tapi makna kembali kepada fitrah kita lupakan. Sebentar lagi kita melaksanakan Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Awaluhu rahmah, wa wasatuhu magfirah, wa akhiruhu idkum minan nar. 10 awal Ramadan itu adalah rahmah, 10 pertengahan adalah maghfirah, 10 akhir adalah idkum minan nar. Saya cukup mendapatkan rahmat saja ya Allah. Aduh, sia-sia. Awal Ramadan orang masih malu-malu merokok di jalan, masih sembunyi-sembunyi makan siang di warung. Semakin akhir Ramadan, semakin memperlihatkan kiri kanan dia merokok tanpa ada rasa malu. Semakin akhir Ramadan, warung malu-malu buka, tapi semakin akhir Ramadan, warung buka sedikit-sedikit dan tidak ada lagi rasa malu untuk orang makan siang di dalam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sia-sia kita bertemu dengan Ramadan jikalau tidak ada yang dibawa setelah bulan suci Ramadan.
Wala takunu kallati naghdat gazlaha min ba'di quwwatin ankasa tattakhiduna minhu. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti seorang wanita yang memintal benang menjadi kain. Setelah benang itu menjadi kain, dia urai kembali satu persatu kain itu menjadi benang kembali. Sebulan lamanya kita bersama Ramadan diterpa kejujuran, dibina keikhlasan, dibina ketakwaan, dibina kesabaran. Sedikit demi sedikit kita urai setelah bulan suci Ramadan. Rasa sedih itu berpisah Ramadan wajar tumbuh di hati kita. Umur kita ini Pak, sepengkal saja, setetes aja akan berakhir. Ramadan datang tiap tahun, tapi kita belum tentu datang menemuinya. Tahun ini kita diberikan jatah oleh Allah, tahun depan belum tentu diberikan jatah oleh Allah. Tahun ini kita masih bisa ruku sujud, salat tarawih, tapi belum tentu tahun depan. Siapa tahu besok kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesedihan itu di bulan suci Ramadan akan terasa ketika menjelang Idul Fitri. Banyak anak yatim piatu, anak-anak terlantar yang tidak bisa dibahagiakan karena rasa ketidakpunyaannya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir Ramadan Allah menyampaikan khuz min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Orang-orang yang berpuasa sebelum naik khatib ke mimbar saat Idul Fitri, tunaikan zakat fitramu, sebab sia-sia amalan Ramadanmu. Mu'allakum bainas sama'i wal ardi, kalau engkau tidak tunaikan zakat fitrahmu. Kepada siapa zakat fitrah itu kita berikan 8 asnaf. Yang paling utama adalah fuqara wal masakin. Jangan sampai di 1 Syawal ada anak-anak yatim, ada orang yang tidak mampu, diliputi rasa sedih. Dia melihat orang-orang yang lain, anak-anak sebayanya berbahagia dengan pakaian yang serba baru. Dituntun oleh sanak keluarganya ke tempat salat Idul Fitri. Ada anak yang tidak merasakan kebahagiaan karena dia tidak bisa mengenakan hal yang baik di Idul Fitri. Zakat fitrah itu untuk mereka, bukan orang-orang yang mampu. Zakat fitrah itu untuk fuqara wal masakin. Jangan sampai di rumah kita makan buras, masak buras banyak-banyak, tetapi tetangga kita walaupun pembungkusnya buras tidak ada. Jangan sampai anak-anak kita berpakaian baru, mempunyai pakaian baru sampai 7 pakaian baru, tapi anak di samping rumah kita walaupun separuh tidak ada. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan kepada fuqara wal masakin. Fitrah itu Pak kembali menjadi fitrah. Fitrahkan hati kita, fitrahkan tetangga kita, fitrahkan masjid kita, fitrahkan sanak saudara di antara di sekitar rumah-rumah kita. Lailatul Qadar itu Pak bukan hanya berada di dalam masjid, di tiang-tiang masjid di mana kita bersandar, tetapi Lailatul Qadar itu ada di sekitar kita ketika ada anak yatim, fuqara wal masakin tidak mampu dan tidak sanggup kita santuni. Lailatul Qadar itu Pak bukan hanya ada di dalam masjid, tapi ada di sekitar kita. Saya ulangi sekali lagi, ada pada anak-anak fuqara wal masakin. Maka disitulah letaknya kita disuruh mengeluarkan zakat fitrah sebelum khatib Idul Fitri turun dari khutbahnya. Jikalau kita sudah memahami dan paham tentang makna Idul Fitri ini,
Mari kita melaksanakan dan merasakan data baik-baik di sekitar kita. Saya ulangi, data baik-baik fuqara wal masakin di sekitar masjid kita. Jangan sampai kita termasuk golongannya surah Al-Ma'un. Kalau kita sudah data, kita sudah teliti, kita sudah bantu, kita sudah membahagiakan mereka, maka kita sudah terlepas dari 8 asnaf yang diwajibkan, dan kita sudah terlepas dari orang-orang golongan yang menghardik anak yatim. Terakhir dari kultum saya ini, Rasul menyatakan dalam satu hadisnya, ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Saya dengan orang-orang yang memelihara anak yatim itu seperti 2 jari tengah dan jari telunjuk di akhirat nanti. Saya ulangi sekali lagi, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza. Rasul menyatakan, saya bersama orang-orang yang memelihara, yang membantu, yang membahagiakan anak fakir miskin seperti 2 jari telunjuk dan jari tengahnya, dekatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Stressing point ceramah ini adalah, banyak saya lihat di jamaah ini orang mampu. Kita keluar dari masjid ini, cari Bapak orang yang bisa kita bahagiakan dengan memberikan, membelanjakan pakaian yang dia suka. Saya ulangi sekali lagi, programnya Basnas itu ada Pak Tahir di sini. Membahagiakan yatim itu Pak, nilai pahalanya lebih tinggi daripada yang lain, dan bahkan Lailatul Qadar itu hanya juga ada orang-orang seperti ini, sehingga semua kita berbahagia dalam perayaan Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kebahagiaan dan membahagiakan orang yang tidak mampu sebagai bukti kecintaan kita kepada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terhindar dari golongan orang-orang yang menyia-nyiakan agama. Semoga ceramah ini ada manfaatnya. Benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, salah datangnya dari pribadi kami semata selaku manusia biasa. Billahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.